Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wa asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Mudakir MAG selaku Rektor IAIN Kudus. Yang saya hormati Bapak Kisbianto selaku DPL kami dan tak lupa para narasumber yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan acara seminar nasional tentang Islam Wasatiyah Pemersatu Bangsa dan Negara. Kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan berselawat kita dapat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul utma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, di sini saya sebagai moderator kegiatan seminar nasional KKN IKDR IAIN Kudus kelompok 28 akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar dan sampai akhir. Ala niyatus sholihah al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan dipimpin oleh Bapak Kisbianto selaku keynote speaker. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Mustikowati Ummul Putriyah, MSI dari UIN Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru Riau, dan juga Mas Muhammad Syaiful Umam dari Pasca Sarjana IAIN Kediri, para mahasiswa yang tergabung dalam KKN IKDR 28 yang saya banggakan. Bisa didengar dengan baik ya, saya kira ya, semuanya ya. Siap, bisa Pak. Oke. Alhamdulillah bisa Mbak Kisbi. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat karena kesehatan ini penting sekali. Saat ini kita dalam situasi pandemi. Kalau nggak pandemi ya kita nggak seminar kayak gini ya. Alhamdulillah masih sehat dan kita bisa melaksanakan seminar meskipun dalam keadaan terbatas secara online. Pada kesempatan ini kita membicarakan tentang Islam Wasatiyah dalam konteks pemersatu bangsa dan negara. Sangat tepat sekali tema ini kontekstual dengan situasi keadaan kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Islam yang berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan saya kira nanti Bu Dr. Mustikowati, beliau ini adalah seorang dokter di bidang FISIP ya,
yang membidangi tentang citizen, tentang kewarganegaraan, tentang ideologi berbangsa bernegara. Ini saya kira beliau lebih pakar daripada kita semuanya. Dan demikian juga nanti Pak Umam. Ini juga saya lihat tulisan-tulisan atau bacaannya juga tidak kalah penting dan tidak kalah bagusnya dengan para penulis yang lain, sehingga nanti Islam Wasatiyah akan dijelaskan lebih detail ya. Sebagai narasumber keynote speaker, saya menyampaikan bahwa kita semuanya, wabil khusus kepada para mahasiswa, calon-calon sarjana ini ya, para pemuda bangsa ini, penting sekali untuk mengetahui, menghayati, dan kemudian mengamal. Kita ini orang Indonesia, harus tahu betul ideologi kita bernegara, ideologi kita yang berbangsa, ideologi kita beragama, supaya lintasan-lintasan ideologi yang saat ini bertebaran dari barat ke timur, timur barat, selatan utara, utara selatan, atas bawah, pokoknya direbut ini ya. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ini ibaratnya pasar ideologi dari seluruh penjuru dunia. Ya, kalau kita pandemi gini, Anda semuanya di rumah kayaknya tenang-tenang saja, tapi sebenarnya Anda sedang menjadi pasar dari ideologi itu. Anda harus begini, harus begitu, harus beli kuota, harus pakai Zoom, seluruhnya itu akibat side effect dari berideologi. Ideologi besar di dunia ini, ideologi di bidang ekonomi, apakah itu kehidupan yang bernuansa kapitalistik ataukah sosialistik ataukah ideologi yang lain. Dalam hal ini saya sampaikan dua hal. Yang pertama adalah mengapa kita orang Indonesia yang beragama Islam ini menerima ideologi negara kita, Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita singkat menjadi PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa urusannya? Ya ente yang lahir belakangan, kayaknya nggak punya urusan kalau otaknya nggak dipakai, kalau wawasannya tidak dipupuk. Urusannya adalah kita sekarang ini hidup menghirup udara dengan nyaman di Republik Indonesia ini, itu tidak given semata-mata karena kowe lahir todong dikai Gusti Allah seperti itu. Enggak. 350 tahun dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Betapa lama dan sulitnya kehidupan nenek moyang kita meraih hidup bebas, apalagi sejahtera, itu jauh dari itu semuanya. Kalau di zaman pandemi cuma nggak bisa beli kuota, itu belum seberapa. Belum seberapa. Mereka bekerja menjadi kerja rodi, romusa, ya. Mereka bekerja sepanjang hidupnya tanpa bayaran dan tanpa kemerdekaan. Jadi budak. Itu seluruhnya kemudian kita raih kemerdekaan karena persatuan bangsa kita. Apa yang mempersatukan bangsa kita ini? Satu di antaranya, selain bahwa negara, selain kesepahaman, kesenasiban untuk bebas dari penjajahan sebagai bangsa yang mandiri, satu di antaranya adalah peran para ulama, para pemimpin agama kita. Para kiai, para pemimpin umat beragama di Indonesia, wabil khusus para ulama, para kiai, pemimpin pesantren, ini selalu menggelorakan, bahkan memfatwahkan berjihad melawan penjajah, yang penjajah itu adalah para produsen perbudakan di dunia ini. Ini penting kita sampaikan sebagai bukti sejarah bahwa
salah satu pilar terpenting dari meraih kemerdekaan Republik ini menjadi baik sebaik ini adalah peran para ulama, peran umat Islam, karena Islam mempunyai ideologi pembebasan. Islam selalu mendukung kalau ada orang yang mustad'afin, kaum tertindas, orang yang dalam situasi miskin, tertinggal, ini Islam datang untuk membebaskan. Ingat kita pada waktu perbudakan di Semenanjung Arab, siapa yang membebaskan perbudakan di sana? Islam datang dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Demikian juga di Indonesia, penjajahan hilang karena atau ditentang karena kita ideologi beragama kita Islam ini anti terhadap penindasan, anti terhadap perampasan, anti kepada mengambil hak pihak lain atau orang lain tanpa yang hak, tanpa kebenaran. Darah juang mereka lah, beliau-beliau lah yang menghantarkan kita sampai saat ini. Yang kedua adalah bukti sejarah bahwa ideologi Islam dengan ideologi nasionalisme ini bersatu. Itu sudah terbukti di Indonesia. Tidak semua orang Islam di dunia ini bisa menyatukan dua entitas Islam, agama, dan nasionalisme, ideologi kebangsaan. Islam di Indonesia ini bersatu dengan nasionalisme, keislaman kita bersatu dengan nasionalisme secara ideologis. Dan secara kebangsaan, orang-orang Muslim di Indonesia, umat Islam di Indonesia, ini memperjuangkan bangsa, memperjuangkan tanah air negara Republik Indonesia ini sebagai tempat hidup mereka. Jadi kalau orang Islam di negara lain, mungkin mereka memperjuangkan Islam saja, inginnya negara Islam saja. Di Indonesia tidak, kita nggak usah bikin negara. Nggak usah bikin negara Islam maksud saya. Kita cukup mempunyai negara kesatuan Republik Indonesia, karena itu sudah buah dari perjuangan umat Islam di Indonesia. Akibatnya apa? Penyatuan ideologi nasionalisme dan akibatnya akan menjadi Islam yang ramai tengah bentuk kebenaran sebenar-benarnya, dan ideologi yang lain dianggap salah. Tidak seperti itu kita memahami Islam kita, sehingga akibatnya Islam banyak diterima oleh semua kalangan, dan pada akhirnya puncaknya Islam menjadi mayoritas di Nusantara ini. Dan kita tahu kan, di Nusantara ini dulu mayoritas tidak Muslim kan, tidak Islam kan. Apa mayoritasnya? Hindu atau kepercayaan yang lain, tapi tidak Islam. Dan sekarang Islam sudah menjadi penduduk dengan Muslim terbesar, bukan hanya di Nusantara, tetapi sekarang di dunia. Bayangkan, ini bentuk keuntungan, kemenangan Islam di Indonesia karena dia menjaga tanah air negara bangsanya, di mana negara dan bangsa itu menjadi wadah tumbuh suburnya Islam di Indonesia. Dengan tetap bersifat moderat, wasatiyah, menghormati, toleransi kepada ideologi yang lain, bahkan umat beragama yang lain, suku bangsa dan sebagainya. Ini. Keuntungan yang kedua, negara kesatuan Republik Indonesia aman, terjamin oleh mayoritas Muslim itu. Siapa yang paling kuat membela negara kesatuan Republik Indonesia? Ya orang Islam. Ya orang Islam. Karena orang Islam mayoritas. Jadi NKRI menjadi aman. Kita lihat siapa yang paling depan membela NKRI sekarang ini. Ya orang Islam. Dengan ideologi keislamannya cukup untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena apa? Karena Islam dan nasionalisme tidak benturan, seiring
sejalan. Inilah yang menjadi keyword kata kunci persatuan umat Islam di Indonesia, persatuan bangsa Indonesia. Ini ditopang oleh ideologi nasionalisme kebangsaan, negara kita nation state, negara kebangsaan, dan ditopang oleh ideologi keagamaan. Para pemeluk agama Islam ini sepenuhnya menerima negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang memberikan kemerdekaan kepada seluruh bangsa dan umat Islam di Indonesia ini untuk beribadah, beragama, berekspresi seluas-luasnya, sebebas-bebasnya sesuai dengan kerangka dasar berbangsa dan bernegara. Saya kira itu yang saya sampaikan, teknik-teknis itu kok jadi nasionalisme dan Islam bersatu dan sebagainya, nanti biar dijelaskan oleh narasumber yang lain, Bu Dr. Mustikowati dan Mas Umam. Mudah-mudahan seminar ini berjalan dengan baik, menjadi wawasan yang berharga, yang penting bagi para peserta, para kaum muda, para mahasiswa yang ikut dalam seminar ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kisbianto. Selanjutnya saya persilakan pada Ibu Dr. Mustikowati. Ibu Dr. Mustikowati, kepadanya saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya ya? Mbak moderator, dengar suara saya nggak? Dengar, Bu, dengar. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya di sini Alhamdulillahilladzi- belum kedengaran, Bu. Belum ya? Pak Kisbi sudah dengar suara saya itu? Halo. Sudah di Halo, Mbak moderator. sudah bisa terdengar tadi kalau dari saya. Ya, dari Pak Kisbi dan Pak Saiful sudah mendengar suara saya. Mbak moderatornya belum ya? Ya, terdengar. Ya, bisa saya lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang kita hormati Bapak Rektor IAIN Kudus, kepada dosen pembimbing KKN Bapak Dr. Haji Kisbianto, kepada Bapak Muhammad Saiful Umam selaku narasumber, dan juga adik-adik peserta KKN IAIN Kudus yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, terima kasih saya sudah diajak bergabung di acara seminar KKN IAIN Kudus, dan ini sekaligus juga saya bernostalgia karena dulu saya pernah mengajar di IAIN Kudus sejak tahun 2002 akhir ya, sampai akhir 2007. Dan alhamdulillah sekarang berkesempatan kembali untuk bertemu kembali dengan Pak Kisbi dan juga dengan adik-adik mahasiswa, meskipun hanya melalui layar secara virtual. Mudah-mudahan ini yang keren.
Mbak Moderator, saya ada mengirimkan materi melalui PowerPoint, bisa ditampilkan. Halo? Ya, Bu, siap. Ini OTW. Oke. Ya, sembari kita menunggu, bahwa sesuai dengan tema seminar hari ini, yaitu tentang wasatiyah, Islam wasatiyah dalam berislam dan dalam berbangsa dan bernegara, gitu ya. Nah, ini karena saya adalah mempunyai bidang keahlian administrasi publik, maka saya akan mencoba mengkorelasikan tema wasatiyah dengan tema tentang governance. Jadi, kali ini saya akan memberi tajuk dengan membangun kolaboratif governance dalam bingkai wasatiyah menuju kampus merdeka. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Dr. Kisdi tentang dasar-dasar konsep wasatiyah itu seperti apa, kemudian jika direlevansikan dengan kehidupan berbangsa bernegara itu seperti apa. Nah, ini akan coba saya ajak untuk lebih spesifik lagi melihat dari sudut pandang governance. Ada 3 variabel yang akan coba ajak obrolkan dengan teman-teman mahasiswa, yaitu tentang kampus wasatiyah, kemudian kampus merdeka, maksud saya tentang kampus merdeka, kemudian tentang wasatiyah dan tentang kolaboratif governance. Next Mbak. Ya, jadi kenapa saya mencoba membahas dari kampus merdeka? Karena mahasiswa adalah merupakan salah satu pilar penting dalam keberlanjutan pendidikan di Indonesia ini. Mahasiswa merupakan satu komponen penting yang akan menentukan warna pendidikan ini nanti seperti apa, output dari pendidikan ini seperti apa. Maka saya mencoba untuk mulai dari kampus merdeka. Tentu adik-adik mahasiswa pernah mendengar ya apa itu kampus merdeka, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan sebagai dampak dari new normal. New normal ini juga adalah kelanjutan dari munculnya makhluk yang tak nampak tapi mempunyai dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia di dunia ini, termasuk juga di Indonesia, yaitu yang bernama virus corona atau COVID-19. Nah, ini kemudian hadirnya COVID-19 ini memunculkan banyak sekali dampak dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, awal mula munculnya COVID itu kita betul-betul shock, betul-betul terkejut ya, siapapun betul-betul terkejut, dan kita kemudian dihadapkan pada kebijakan untuk berada di rumah saja, tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Namun setelah melihat perkembangannya semakin meluas, terutama dalam bidang ekonomi, maka kemudian pemerintah menentukan kebijakan new normal. Jadi new normal itu apa? New normal itu adalah situasi normal, tapi normal yang baru, sesuatu kenormalan yang bahwa kalau biasanya kita bisa kemana saja sesuka hati kita. Nah, kali ini kita harus mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa keluar harus memakai masker, kemudian jarak juga harus atur dan lain-lain. Nah, ini kemudian juga berdampak pada masalah pelayanan pendidikan. Nah, kemudian dari kebijakan new normal ini itu ada beberapa skenario dalam pelayanan pendidikan. Dulu pertama adalah pembelajaran atau perkuliahan ya kalau di pendidikan tinggi itu melalui daring gitu. Kemudian setelah new normal, beberapa kampus yang dipandang sudah
sudah mampu untuk memulai tatap muka, maka beberapa kampus ini sudah menetapkan pembelajaran secara tatap muka, namun tetap dengan protokol yang ditentukan. Nah, yang ketiga adalah skenario yang ketiga itu adalah sistem blended learning. Ya. Sistem blended learning ini adalah sebuah sistem yang memadukan antara sistem daring dengan sistem tatap muka. Jadi barangkali beberapa kampus sudah mengadopsi ini ya. Mbak, next ya. Next slide-nya. Ini barangkali ada gangguan teknis, saya langsung lanjut. Nah ini, jadi ini yang saya sebutkan tadi bahwa dari new normal itu berdampak pada pelayanan pendidikan, kemudian muncul 3 skenario ini tadi. Nah, barangkali di IAIN Kudus ini mungkin sudah menerapkan yang ketiga ya, blended learning. Ada perpaduan antara sistem daring dengan tatap muka. Barangkali beberapa pembimbingan skripsi misalkan ada yang bisa dengan tatap muka, namun perkuliahan tetap dengan daring gitu. Apa seperti itu atau bagaimana mungkin Pak Kisdi yang lebih tahu ya. Tapi kalau di tempat saya di Universitas Syarif Kasih Riau itu masih lebih banyak menggunakan daring. Tatap mukanya itu hanya ketika berkaitan dengan tugas akhir atau skripsi. Itu pun masih setengah-setengah ya. Dalam pembimbingan skripsi itu ada yang sebagian daring, ada yang sebagian sudah tatap muka. Dan tetap dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Nah, kemudian dari latar belakang yang saya sampaikan ini tadi, kita kan sebagai Anda semua sebagai generasi muda akan dihadapkan pada peluang-peluang yang masih panjang. Maka menjadi sebuah keharusan Anda sebagai kaum muda dengan kondisi ini yang memang dipaksa seperti ini gitu ya, dengan segala keterbatasan. Kita sama-sama tahu, bukan menjadi rahasia lagi bahwa sistem daring itu banyak sekali kendalanya, seperti susahnya jaringan, kemudian repotnya kita membeli kuota dan lain-lain gitu ya. Dan itu tidak hanya dialami oleh mahasiswa, mungkin beberapa dosen juga yang tinggal di daerah yang agak jauh dari jangkauan juga akan kadang-kadang akan mengalami kesulitan jaringan gitu. Nah, namun dengan tantangan-tantangan kondisi, kita tetap harus menghadapi ini. Maka kita harus bisa membaca peluang-peluang apa yang bisa kita ambil dalam situasi ini. Next Mbak. Maka dari apa yang saya uraikan di depan tadi, kemudian saya memunculkan satu pertanyaan ya, pada slide berikutnya. Next. Jadi pertanyaan yang saya munculkan ini berkaitan dengan kebidanan saya ya. Bagaimana membangun kolaboratif governance dalam bingkai Wasatiyah menuju kampus merdeka. Dan ini pun tidak lepas dari kita semua sebagai bagian dari pendidikan. Saya akan mulai dari Wasatiyah dulu. Gitu. Wasatiyah ini adalah konsep yang sangat menarik ya untuk kita bahas dalam segala aspek, termasuk juga dalam aspek governance yang kaitannya dengan pelayanan pendidikan. Gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Kisdi bahwa Wasatiyah ini sederhananya adalah moderat, jalan tengah, moderasi. Gitu. Next, slide berikutnya. Lagi berikutnya. Yang Wasatiyah ya. Lagi. Satu lagi. Ya. Jadi Wasatiyah itu merupakan sebuah kerangka berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Belum ke sini ya, masih yang sebelumnya.
Masih sebelumnya, Mbak. Oke. Sebuah kerangka berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dengan penuh keseimbangan secara proporsional. Gitu. Jadi, dia merupakan jalan tengah, tapi bukan juga dikatakan sebagai abu-abu ya. Kadang kan ada orang yang kurang suka dengan konsep wasatiyah itu mengatakan wasatiyah itu hanya apologi saja, itu hanyalah hanyalah konsep persembunyian bagi orang-orang yang tidak punya sikap, karena dia bisa ke sana bisa kemari gitu. Ada yang mengatakan seperti itu bagi orang-orang yang tidak sepakat dengan konsep wasatiyah ini. Namun sesungguhnya konsep wasatiyah itu adalah sebagai konsep kerangka berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dengan penuh keseimbangan secara proporsional. Nah ini kan kalau kita mau mencerna terminologi ini adalah sesuatu yang sangat luhur gitu ya, sangat luhur. Dan ini pun sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Next Mbak, slide berikutnya. Dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna qiblatan lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi al-ayah. Ya. Di sana dinyatakan bahwa dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Jadi wasat, umat pertengahan. Artinya kalaupun hari ini kita menggagas tentang konsep wasatiyah, ini sudah sangat sesuai dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi jangan takut, gitu. Jangan pernah takut untuk mengemukakan konsep ini di luar sana, meskipun nanti tidak menutup kemungkinan akan banyak beberapa kelompok yang tidak sepakat dengan konsep ini. Tapi sejatinya konsep ini tidak lari dari Al-Quran. Next. Slide ke-12 langsung ya. Langsung slide ke-12. Nah, lagi next. Nah, ya ini. Wasatiyah ini adalah model ekspresi dan pemahaman yang relevan dalam bingkai kenegaraan di Indonesia. Jadi ternyata ketika direlevansikan dengan masalah kenegaraan itu juga sangat sesuai. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Kisbi bahwa terbangunnya negara Indonesia ini tak lepas dari perjuangan para ulama yang mengedepankan nilai wasatiyah itu. Jadi wasatiyah itu tidak keras, tidak radikal, kemudian juga selalu bersikap toleran. Yang ujungnya adalah, goalnya adalah tercapainya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin saja. Nah, bahwa Islam itu berisi nilai-nilai yang tidak harus digembar-gemborkan dalam simbol-simbol keislaman. Islam itu harus menginternalisasi dalam segala sikap pada setiap pribadi, termasuk juga pada pemerintah yang kali ini akan coba saya bahas. Siapapun, elemen manapun, ketika dia mampu melakukan sikap jalan tengah ini, sikap moderat ini, berarti dia sudah menerapkan nilai wasatiyah itu sendiri. Jadi kita tidak perlu menggembar-gemborkan bahasa-bahasa Islam itu, tidak perlu memaksakan simbol-simbol itu, tetapi bagaimana nilai-nilai wasatiyah itu bisa menginternalisasi dalam sikap kita di dalam segala aspek kehidupan. Itu yang lebih penting, itu yang paling penting. Next.
Next, Mbak. Nah, jadi aspek-aspek wasatiyah itu setidaknya ada empat poin besar ya sebelum ini. Dari aspek pemikiran, kemudian juga harus diseimbangkan dengan perbuatan, lalu dengan harokahnya atau gerakannya, dan juga dengan strategi. Nah, untuk pemerintah ini barangkali lebih dekat dengan dalam berstrategi ini. Dalam strategi menyusun kebijakan yang mana kebijakannya nanti itu adalah untuk mencapai pelayanan prima terhadap masyarakat, termasuk juga dalam hal pelayanan pendidikan. Next ya. Next. Slide ke-16 langsung. Lagi berikutnya. Oke, ini. Sebelumnya. Slide ke-15. Prinsip-prinsip wasatiyah tadi, Mbak. Yang lagi sebelumnya. Sebelumnya. Ya, di sini. Nah, ini kita akan coba melihat secara lebih dekat tentang prinsip-prinsip wasatiyah dengan tata kelola pemerintah. Ternyata kalau kita lihat dari prinsip-prinsip wasatiyah yang ada di slide ini, ada mulai tawasud, mengambil jalan tengah, tawazun, berkeseimbangan, iktidal, lurus dan tegak, tasamu, toleran, musawah, egaliter, non-diskriminatif, itu semua sama. Syuro, mengedepankan musyawarah, kemudian islah reformasi, Polawiyah ini memprioritaskan yang paling prioritas, kemudian berikutnya berkeadaban, dinamis, kreatif, dan inovatif. Semua nilai-nilai yang ada di dalam prinsip-prinsip kuasa tidak sama sekali tidak berbeda dengan konsep tata kelola pemerintah yang baik. Bahkan lebih lengkap terjelaskan dalam prinsip-prinsip. Artinya apa? Artinya ketika pemerintah mempunyai tata kelola yang baik, gitu, ingin mempunyai tata kelola yang baik, maka dia harus menerapkan nilai-nilai wasatiyah ini. Bagaimana pemerintah sebagai aktor penting, aktor utama bahkan di dalam menjalankan roda dalam berbangsa dan bernegara ini mampu memproduksi kebijakan-kebijakan yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Coba kita lihat slide berikutnya. Slide ke-16, ya ini. Ini prinsip dalam governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi, efisien dan efektif, partisipasi seluruh stakeholder, tanggung jawab atau akuntabilitas. 4 hal ini semuanya sudah terakomodir dalam prinsip-prinsip wasatiyah tadi. Nah, kali ini saya akan mencoba lebih memfokuskan kepada aspek partisipasi seluruh stakeholder, atau nanti kemudian yang akan melahirkan kolaboratif governance tadi itu. Kalau kita cocokkan dengan prinsip-prinsip wasatiyah, itu kita mengikuti prinsip syuro tadi, musyawarah. Musyawarah artinya melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak aktor, melibatkan partisipasi seluruh stakeholder. Dalam hal pelayanan pendidikan menuju kampus merdeka tadi, gitu ya, kampus merdeka yang sudah kita lihat di depan tadi, maka ini membutuhkan kerjasama dari seluruh elemen, dari seluruh aktor. Dan ketika kerjasama ini terjadi, maka masing-masing aktor ini harus menekan ego sektoralnya masing-masing. Nah, di sini nilai-nilai wasatiyah akan sangat bermanfaat untuk memunculkan kolaboratif governance yang baik. Ketika ego sektoral itu ditekan, kemudian lebih mencoba untuk mengeluarkan aspek aulawiyah tadi itu yang ada dalam aspek dalam prinsip wasatiyah,
mencoba untuk memprioritaskan mana kebutuhan yang memang betul-betul prioritas. Kalau berkaitan dengan layanan pendidikan adalah mana yang paling prioritas harus diselesaikan oleh pemerintah untuk mencapai pendidikan yang baik, gitu. Maka ini akan menjadi sangat sesuai, sangat relevan. Nilai-nilai wasatiyah dengan kolaboratif governance itu tadi. Yang terjadi kan selama ini seperti itu. Ketika beberapa aktor ini mencoba untuk bekerja sama, pasti hal pertama itu akan muncul perasaan ego sektoral masing-masing. Bahkan bukan hanya hal yang besar ya, hal-hal yang kecil aja ketika ada kepanitiaan dalam KKN misalkan, itu kan banyak kepala, banyak isi kepala yang berbeda-beda. Nah, pasti pertama kali itu akan muncul, oh ini ideku seperti ini, harusnya ideku yang dipakai. Nah, si A bilang seperti itu, si B juga akan bilang seperti itu. Ideku bagus daripada ide dia sebetulnya sih. Yang C juga begitu. Ini sangat manusiawi gitu ya. Namun ketika nilai-nilai wasatiyah ini diadopsi untuk kemudian diterapkan dalam proses kerjasama ini, maka ini akan bisa menekan ego sektoral itu. Karena prinsip yang dikedepankan adalah prioritas tadi. Mana hal yang kiranya menjadi prioritas. Jadi bukan mana yang menjadi kepentingan aku, gitu. Bukan memikirkan mana yang jadi kepentingan saya, tetapi mana yang lebih prioritas untuk didahulukan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak. Seperti itu. Next. Slide yang berikutnya. Nah, collaborative governance. Collaborative governance itu apa sih sebetulnya? Collaborative governance itu merupakan proses kegiatan kolaborasi yang mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dan juga pihak-pihak lain. Nah, dalam hal mencapai kampus merdeka ini tadi, kampus merdeka tadi kan targetnya adalah supaya bisa memenuhi layanan pendidikan yang maksimal bagi mahasiswa dan juga seluruh kelompok-kelompok di dalam dunia pendidikan gitu ya. Nah, maka dengan kolaboratif governance ini diharapkan semua bisa berpartisipasi. Semua bisa berpartisipasi untuk mencapai tujuan yang tadi itu. Maka kemudian turunan dari kolaboratif governance itu ada yang namanya model pentahelix. Next ya, slide berikutnya, slide 19. Terus, slide 19. Next. Oke. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah sering mendengar tentang apa itu pentahelix. Pentahelix itu adalah merupakan kolaborasi atau kerjasama antara kekuatan pemerintah, kemudian kekuatan masyarakat, kekuatan para akademisi, kekuatan dunia usaha, dan juga kekuatan media. Ketika 5 elemen ini, pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media, ini mempunyai satu persepsi yang sama untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa ya dalam hal ini, maka akan tercapai yang namanya kebijakan kampus merdeka itu. Jadi pemerintah, misalkan, dari pemerintah adalah aktor yang bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro atau kontra. Ini adalah sebuah pilihan. Nah, ketika konsep wasatiyah ini sudah menginternalisasi dalam diri setiap aktor dalam pentahelix ini, maka udah otomatis gitu. Automatically
automatically dia akan menghasilkan produk kebijakan-kebijakan yang memang pro terhadap kepentingan masyarakat. Bahwa kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kebijakan kampus merdeka, maka pemerintah itulah peran yang diambil oleh pemerintah membuat kebijakan seperti itu. Nah, apakah selesai hanya dengan membuat kebijakan saja? Ya harus dipantau bagaimana implementasi dari kebijakan itu sendiri. Secara konkret bagaimana? Ya pemerintah harus mampu menciptakan link and match dari teori-teori yang diberikan kepada mahasiswa di kampus dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Artinya teori-teori itu bukan sekedar teks-teks belaka, tetapi bagaimana teks itu bisa dikontekstualisasikan untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, ini kan ilmu dan amal. Ilmu dan amal harus selaras. Nah, kemudian di mana peran dunia usaha? Dunia usaha bisa mempunyai program misalkan riset bersama antara perguruan tinggi dengan antara perusahaan dengan perguruan tinggi. Perusahaan juga kan punya CSR ya, Corporate Social Responsibility. Dan sudah ada undang-undangnya bahwa perusahaan itu harus bisa mengoptimalkan fungsi CSR-nya itu, yang mana CSR-nya itu harus dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan masyarakat. Nah, terkait dengan pendidikan, idealnya perusahaan itu harus mempunyai program-program yang membantu pendidikan. Salah satunya misalkan memberikan beasiswa atau menyediakan tempat magang bagi mahasiswa gitu ya. Barangkali untuk KKN seperti ini juga ada kerjasama dengan beberapa perusahaan sebagai tempat praktek. Nah, inilah salah satu bentuk kolaborasi pentahelik ini. Nah, ini kan kalau konsep-konsep wasatiyah tadi sudah terinternalisasi dengan baik, maka proses kerjasama ini akan bisa berjalan dengan baik. Bahwa CSR itu bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban ya, karena kan sudah ada undang-undangnya yang mewajibkan perusahaan untuk mempunyai program CSR itu untuk kemanfaatan bagi kebutuhan masyarakat. Jadi bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi bagaimana bisa berdampak secara mengakar, memberikan kemanfaatan secara mengakar terhadap masyarakat. Nah, kemudian itu sudah peran pemerintah, kemudian peran dunia usaha. Lalu peran perguruan tinggi di mana? Peran perguruan tinggi ya kita termasuk Anda sebagai mahasiswa, bagaimana kita menyiapkan diri untuk bisa mempunyai potensi yang mana potensi itu nanti bisa memenuhi atau menjawab kebutuhan masyarakat. Ini harus saling mendukung antara institusi perguruan tingginya, kemudian para akademisinya atau para dosennya, kemudian sivitas akademik secara umum, lalu mahasiswanya itu juga harus sama-sama bergandengan tangan untuk mencapai tujuan bersama tadi. Jadi sudah berlapis nih. Di dalam dunia pendidikan sendiri itu juga masih ada bagian-bagian lagi yang harus disatukan. Nah, setelah itu kemudian setelah menyatu dari dunia pendidikan itu nanti kemudian bergandengan tangan dengan dunia usaha, dengan pemerintah. Next. Slide berikutnya.
sebagai penerima manfaat itu juga harus bersinergi dengan aktor yang lain. Jadi semakin cerdas, semakin pintar, ada kesan masyarakat, jangan timid atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dipelajari dulu. Sebagai masyarakat harus mempelajari dulu, mencerna dulu, kira-kira bagaimana isi dari kebijakan itu, konten kebijakan itu seperti apa, lalu baru menyikapi. Nah, yang sering terjadi kan tidak ya. Yang sering terjadi banyak masyarakat yang ketika merespon kebijakan itu langsung melihat dari sisi gelapnya dulu. Dia tidak seimbang karena belum mempunyai konsep wasatiyah tadi. Jadi kalau punya konsep wasatiyah, punya kacamata tawazun, bisa menyeimbangkan antara kewajiban dan hak gitu, antara hak dan kewajiban, maka akan menjadi masyarakat yang cerdas, good citizen. Masyarakat yang cerdas itu sangat diperlukan demi tercapainya, terimplementasinya kebijakan yang telah diproduksi oleh pemerintah. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Halo? Slide berikutnya. Sambil di pendidikan dan dunia usaha media massa. Media massa ini adalah salah satu aktor yang paling sakti, atau bukan paling sakti ya, yang sakti, bukan paling, yang sakti, yang sangat sakti. Nah, tadi misalkan media massa kemudian dia kemudian mengutak-atik bahasa sehingga bahasa itu bisa diterima dengan sangat menarik oleh masyarakat. Maka sebetulnya disinilah sangat diperlukan konsep wasatiyah itu tadi, nilai-nilai wasatiyah itu tadi. Ketika media massa sebagai salah satu aktor yang sakti ini memiliki nilai wasatiyah, maka dia akan menyajikan informasi yang tawazunnya seimbang. Informasi yang memang benar-benar menghubung apa yang diinginkan oleh pemerintah dengan kebutuhan untuk masyarakat. Bisa bersikap netral, bersikap adil. Dia harusnya dia tertentu. Nah, itulah media massa. Maka kita kemudian mendengar fungsi-fungsi media massa, yaitu sebagai fungsi informasi, fungsi mendidik, fungsi mempengaruhi untuk masyarakat. Kita bersikap netral massa. Fungsi adaptasi lingkungan dan fungsi memanipulasi lingkungan. Jadi dengan segala kesan ini kan luar biasa. Sehingga saya berani memastikan ketika media massa dibekali oleh nilai-nilai wasatiyah itu, maka keenam fungsi ini akan bisa dijalankan secara baik, secara manusiawi. Sehingga kebijakan pemerintah terkait dengan mewujudkan kampus merdeka tadi itu akan bisa tercapai dengan baik. Jadi kan kalau kita mau jujur sampai hari ini, kampus merdeka itu belum semua perguruan tinggi menjalankan ya. Ini yang mendahului menjalankan ini adalah beberapa perguruan tinggi di bawah Kemendikbud. Untuk perguruan tinggi Islam memang masih ini.
masih berproses. Ya, semua juga masih berproses. Yang kolaborasi antara itu ketika nah terakhir harus didorong agar banyak mungkin mencari pengalaman melalui perkuliahan di luar studi ilmuannya. Jadi bukan harus mengembangkan diri untuk terus belajar di luar prodinya. Kemudian untuk hal ini maka mahasiswa harus mempunyai spirit berpanjang hayat, long life learning ya. Belajar. Nah, maka mahasiswa harus memiliki semangat ini. Terkecuali adik-adik maaf apa ini harus memiliki mahasiswa juga bahwa target 30 artinya Anda ketika memulai dari sekarang, memulai dari diri Anda sendiri gitu. Itu kelihatannya mudah tetapi menjadi sulit kalau tidak diiringi dengan KKN. Setelah ini nanti akan mengerjakan skripsi nanti akan mengerjakan hal itu tidak mengerjakan punya orientasi bahwa Anda harus bisa memberikan bahwa orientasi Anda bukan untuk mencari pekerjaan bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk alam, sehingga al-Islam harus lagi-lagi saya diri kita dalam sikap kita harus ada pikiran, kemudian pemahaman, hati, dan perilaku. Nilai-nilai sehingga diusulkan oleh kedar kons harus dalam sikap sebelum kami dulu juga dari kasus ini. Segala kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mustikowati. Untuk selanjutnya kepada Bapak Muhammad Saiful Umam, saya persilahkan. Ya. Tes dengar ya. Berapa? Mana terdengar? Dengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Dr. Kisbianto selaku keynote speaker. Kemudian minta lupa yang terhormat dengan bunga untuk datang Satya. Salah ingat saya layar kawan-kawan teman-teman dari seluruh saya lihat tadi ada yang dari tentunya rumah yang dari bersama narasumber pertama dari Ibu Musik. Saya merasa terima sekali atas dengan jadi teman-teman lain jadi baiklah karena memang saya dulu itu biasanya narasumber terakhir itu adalah tambah apa Indonesia dan itu sudah menjadi jimatnya NKRI atau PBNU Pancasila KRI kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan negara namanya PBNU dan juga aku seperti sudah banyak menyinggung tentang kemasyarakat yang wasatiyah ini menjadi memberikan sangat kaya bagi kita. Atau mungkin slide-nya. Slide-nya, Mbak. Silakan. Ya, apa? Umam?
untuk kesempatan adalah judul dari materi saya itu adalah agen pemersatuan. Saya pikir tema ini sangat cukup relevan karena mengingat teman dari AIN atau yang namanya KKN atau KKN untuk digital ini mungkin sangat sama sekali berbeda dengan KKN sebelumnya karena cukup KKN dari rumah gitu ya. Iya, iya, betul. Tentunya KKN semacam ini ya, ada problemnya sangat mungkin ya banyak itu ya harus banyak modal kuotanya begitu Pak Rizky. Oke. Jadi menunggu dari saya. Kan kita untuk bergegas untuk melakukan banyak sekali adaptasi. Mulai dari dulu kita mengenal ada work from home, kemudian learn from home dan segala macam sampai sekarang pun mereka juga from home. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Tampil. Menunggu izinkan saya sedikit perkenalan Pak. Teman-teman tahu di Fly itu saya mahasiswa pasca sarjana di IAIN, tapi sebetulnya saya adalah asli putra dari Kudus. Ya. Jadi saya itu kelahirannya di ini sebetulnya bisa menolak karena saya sendiri ini sebuah itu namanya rumah tidak mungkin saya tolak ketika ada dengan ini makanya janganlah untuk ikut sampai suara saya ya, ibarat hampir seperti kajian Schroeder akan menunjukkan dilanjutkan moderation secara umum merupakan sebuah gerakan rapport assessment decision secara umum merupakan sebuah decision di antara kelompok ideologi yang berbeda. Jadi moderat adalah dari dua kutub yang kontra disinggung oleh Dr. Musiko. Bukan berarti moderat ini adalah ambil jalan jika tadi moderasi menurut perspektif Muslim yaitu adalah tawasud atau wasatiyah. Ketika seseorang tidak bersifat gulu atau berlebih atas yang telah ditetapkan oleh
oleh Allah SWT, bagaimana firman Allah dalam surat yang mana ini itu adalah posisi pilihan. Jadi proporsi waktu dikajian umat tahu Allah telah menjadikan kita sebagai umat pertengahan. Umat pertengahan itu kacamata yang objektif, nggak bisa memberi situasi dan kondisi yang tidak ideal. Seperti itu. Kemudian dikembalikan pertengahan mengandung makna keseimbangan tidak sudah disebut oleh Dr. Komtikowati, banyak tawazun dan menggunakan kesulitan atau rokul atau tasamu, kemudian pilihan terbaik di antara dua kebaikan atau dua keburukan. Middle itu ada usul 3 itu ya maksud saling datang maka sudah belum ya? Sudah, Poinnya. Pak, tapi ini mungkin sinyalnya. Gimana? Sudah. Oke. Respondi. Oke,
Apa sudah tampil? Halo. Bisa disimak. Materinya nanti akan saya PowerPoint-nya saya dari gimana bisa kampus atau teman-teman mahasiswa ini bisa memberikan sumbang nyata sehubungan dengan menjadi agen moderasi. Sebelum berbicara moderasi, sebelum kita berbicara mengenai bagaimana mahasiswa yang moderat, kita harus terlebih dahulu memahami tantangan bahasa ini. Tantangan mahasiswa di dunia akademik kampus itu adalah satu, di antaranya adalah masuknya radikalis. Jadi paham radikal itu juga karena memang semenjak perang demokrasi pas kembangnya era segala macam wacana ideologi baik itu dari nasional, oleh karena itu tidak mengherankan jika kampus atau perguruan tinggi menjadi hal yang subur, yang subur bagi berkecambahnya ideologi yang mahasiswa moderat di desa ini. Jadi itu masuknya karena ideologi seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ideologi itu namanya ideologi bersifat mengendap di kepala, itu tidak bisa kita usir. Kalau organisasinya, partai politiknya, itu mungkin bisa kita maka itu adalah sesuatu yang sifatnya intrinsik. Jadi susah sekali untuk dibentuk. Oleh karena itu mahasiswa akan dihadapkan pada berkecambahnya ideologi yang masuk ke dalam kampusnya adalah kampus umum sekedar STAIN, kemudian IAIN, kemudian UIN, itu saya pikir kalau lebih kita itu sampai organisasi sebuah sayangkan dan semoga tidak akan terjadi lagi. Nah, satu, melalui kajian mahasiswa harus lebih hal-hal yang itu mengarah kepada tindak
terkait mulai dari pihak saling mendengar, bisa agar bisa mengantisipasi ke kampus adalah melalui ini. Jadi memang pertarungannya sekarang itu rasanya tidak hanya di dunia nyata di offline seperti ini, tetapi yang juga sengit adalah perang wacana di sektor-sektor dunia maya. Misal dari organisasi NU karena itu di awal 2010-2011 dunia maya praktis dikuasai sampai cara rekrutmen jadi teroris segala macam itu melalui ini. Jadi mengetahui harus ikut terjun di dalam dunia maya. Oleh karena itu membuat konten-konten yang bernuansa moderat, bernuansa penuh toleran, bernuansa penuh itu namanya tawazun i'tidal, semacam itu. Baik teman-teman silakan yang punya keterampilan menulis, silakan menulis kemudian di-share dan di-upload ke situs-situs Islam yang berafiliasi ke yang moderat, yang pandai membuat konten video, silakan membuat konten-konten yang mencerahkan. Kanalnya bisa melalui YouTube. Karena menurut data We Are School, dari 268,2 juta penduduk Indonesia, itu 150 juta warganya itu adalah pengguna internet. Oleh karena itu, di medan yang sangat urgent, yang sangat strategis untuk mempengaruhi wacana publik. Oleh karena itu teman-teman IAIN, teman-teman UIN ini sudah istilahnya bahasa pesantrennya itu labuda, itu ya, orang kena orang. Harus fardu ain ini. Untuk juga cancut taliwondo. Kalau kata orang santri itu seperti itu ya Pak Kesbi ya. Untuk bergegas menyelamatkan hari esok. Karena mengapa demikian? Kalau tidak kita terjun, maka orang-orang awam ini akan tercuci otaknya, pemahamannya dengan pemahaman-pemahaman yang itu namanya serampangan, pemahaman-pemahaman yang jauh dari kata rahmatan lil alamin. Itu karena itu namanya kata Sayyidina Ali kan cara membodohi orang yang bodoh adalah dengan bungkus agama. Nah inilah, jadi agama itu adalah satu, ingat, atau awal mulanya agama itu diciptakan untuk keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Tapi juga mengandung paradoks. Paradoksnya apa? Yaitu banyak juga orang-orang yang memanfaatkan seakan-akan seperti itu ya. Tapi dibanding di Twitter ya, mungkin karena anak-anak milenial ini dekat dengan tidak tahu kalau Pak Kisbi nanti ini. Ya, jadi yang baru 2 hari ini trending itu kan mengenai munculnya ini menggeliatnya khilafah. Ya, seperti kemarin kan ada teman-teman dari Banser itu mengklarifikasi sebuah lembaga sekolah, lembaga pendidikan yang di dalamnya itu mengajarkan itu namanya anti terhadap NKRI. Nah, itu kemudian menjadi viral. Oke. Jadi sekarang kita lanjut peran. Ya, saya pikir tidak usah terlalu lama.
saya ingin nanti lebih banyak ke diskusi dialog seperti itu. Sekarang peran mahasiswa, apa sih peran mahasiswa sebagai agen moderasi beragama itu apa yang bisa kita perbuat? Ya, pertama adalah itu menggelorakan dialog antar beragama. Seperti kita tahu bahwa kita dekat dengan itu namanya ungkapan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi memang kalau kita mau kenal dekat itu memang harus sampai sayang atau mengenal itu bisa harmonis. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah jalannya itu adalah mengenal. Karena itu dialog-dialog, diskusi-diskusi antar beragama atau antar orang-orang yang lian dengan kita ya itu juga harus terus dipupuk. Mengapa? Kalau kita tidak membangun koneksi, kalau kita tidak membangun diskusi dialog, itu yang terjadi adalah sakwa sangka. Ada namanya prejudice, ada stereotype dan segalanya. Nah, itulah awal munculnya, terpicunya sebuah gesekan-gesekan yang akan jauh dengan cita-cita luhur yaitu berupa moderasi pertengahan. Jadi kunci pertama adalah kita harus mulai membangun dialog. Dialog dengan siapa saja, entah itu antar agama atau sesama agama tapi beda apa namanya beda pilihan madhab mungkin beda pilihan orientasi itu namanya pergerakan dan segalanya. Jadi pertama-tama adalah bagaimana kita harus mengokohkan ukhuwah. Seperti kata itu namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq ya. Itu kita minimal adalah punya 3 ya. Pertama apa yaitu ukhuwah Islamiyah. Jadi ketika kita mengenal ada orang Islam sama Islam maka kita juga seakan-akan langsung terkoneksi bahwasanya dia adalah bagian dari keluarga kita. Kemudian ukhuwah yang berikutnya adalah ukhuwah watoniyah. Walaupun berbeda agama, beda keyakinan, beda orientasi parpol seumpama, orientasi politik, tapi asalkan dia bertanah tumpah darah yang sama dengan kita, maka itu adalah saudara kita. Maka kalau saudara ya selazimnya adalah menjauhi namanya konflik, pertikaian dan semacamnya. Nah, sekarang yang ukhuwah yang terakhir adalah ukhuwah insani atau ukhuwah basyariah. Jadi selama darah daging kita sama manusia, maka itu adalah termasuk bagian dari keluarga kita. Maka ukhuwah itu, trilogi ukhuwah itu adalah kunci, adalah prasyarat, adalah modal berharga yang tercetus bukan dari intelektual yang banyak gelarnya seperti itu ya, tapi beliau kayak Haji Ahmad Siddiq, jadi kiai yang revolusioner, pemikirannya melampaui zamannya, semacam itu. Dan peran mahasiswa yang kedua apa yang bisa kita setelah membangun dialog apa itu saling kerja sama. Ya. Kerjasama ini adalah melibatkan organisasi-organisasi keagamaan baik yang berbeda agama maupun berbeda latar belakang itu namanya seumpama ya sama antara kerja-kerja bareng. Ini adalah contoh kerjasama yang sesama agama. Dan kita juga harus melibatkan suku kita. Karena apa? Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lebih dari 4 agama, lebih dari ratusan suku bangsa. Nah, ini tentu perlu yang namanya kerja-kerja apa itu namanya kerja-kerja komunal, kerja-kerja yang melibatkan berbagai macam pihak agar semakin mengenal, dan kalau sudah mengenal itu akan menjadi modal berharga terciptanya moderasi, terciptanya hubungan yang harmonis. Dan yang ketiga apa? Antar mahasiswa penting. Dengan mulai kita mengupayakan kajian-kajian itu, kita akan membaca sekian literatur, sekian sejarah bahwasanya Indonesia
itu adalah dihasilkan dari kerja-kerja yang tidak hanya dari satu pihak. Oleh karena itu, barang siapa, ya mengutip dari daunnya Soekarno ya, jas merah itu, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena dengan sejarah itu kita bisa tahu, ya, kita bisa memotret masa lalu untuk kemudian kita tafakuri, kita telaah, kita cerna untuk menyongsong masa depan. Jadi pusat-pusat kajian studi klub itu penting diadakan dengan membawa isu-isu moderasi. Agar kita bisa menandingi para orang-orang yang eksklusif dalam pemikiran agama, lebih keeksklusivitasannya itu diupayakan untuk merongrong tatanan NKRI. Nah ini, jadi mahasiswa perlu menyediakan banyak lahan untuk diskusi. Ketika hal positif itu menjamur, maka lambat laun hal-hal yang negatif itu akan dengan sendirinya tereliminir. Nah itu, jadi peran mahasiswa sentral di situ. Kemudian yang keempat, peran mahasiswa yang bisa diupayakan sebagai agen moderasi adalah menjadi corong wacana moderasi, ya. Menjadi pionir, menjadi aktor kunci. Bagaimana itu? Sudah saya singgung di awal tadi, bahwasanya mahasiswa, karena kita juga mengenal yang namanya tridharma perguruan itu ya, ada pengajaran, dan penelitian, dan pengabdian masyarakat. Maka di situ ada namanya tulis, karya tulis. Teman-teman ini kalau di IAIN Kudus ini SKKN berarti nanti kan langsung ke skripsi ya, begitu nih. Ya. Jadi teman-teman perkuliahan yang menempuh studi S1 itu terbiasa membuat makalah. Maka silahkan, kemampuan keterampilan menulis itu diasah, karena itu sangat penting. Ya, penting apa? Tidak hanya untuk gelar, tidak hanya sifatnya apa itu namanya pragmatis. Oh, nulislah, cek untuk nilai apa itu namanya IPK sempurna, gitu ya. Tidak hanya itu, tapi apa? Keterampilan menulis itu orientasinya lebih panjang, apa sampai ketika pasca berkuliah, sampai terjun ke masyarakat. Nah itu penting keterampilan menulis. Ya untuk apa? Ya untuk tadi mempengaruhi atau memberikan suguhan wacana-wacana yang Islam yang rahmatan lil alamin. Karena kita kan teman-teman ini dari IAIN ya. Jadi harus terbiasa menulis hal-hal seperti keislaman yang menyejukkan. Karena banyak sekali sekarang portal-portal Islam yang menerima kemudian budaya itu banyak sekali. Sebetulnya sudah ada di slide ya, tapi karena belum bisa nomor ya, terpaksa saya bacakan ya. Jadi ini sebuah kabar menarik bagi 2020 kemarin. Ini sebuah apa namanya? Sebuah penelitian untuk meneliti atau bisa melihat lalu lalang atau tingkat pengunjung dunia maya. Jadi di situ diterangkan bahwasanya situs keislaman pertama yang menjadi rujukan, yang dirujuk oleh sebagian besar rakyat Indonesia adalah alhamdulillah adalah NU Online. Dan yang kedua ada islami.co. Ya. Jadi 10 besar itu masih didominasi oleh portal-portal yang berafiliasi ke NU, berafiliasi ke pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, ini. Jadi pihak-pihak pengelola web itu sudah berjuang juga menyediakan webnya, menyediakan tempat dapurnya, tempat rumah makannya. Nah, tugasnya kita semua adalah yang mengaku intelektual, cendekiawan, yang akademisi ya, mahasiswa. Nah, ini adalah mengisi tadi, mengisi gelas-gelas, mengisi piring-piring yang akan disuguhkan ke masyarakat. Piring-piring apa maksudnya? Ya bukan piring makanan itu, piring wacana tadi. Ya.
gitu. Jadi digital, literasi digital. Nah, kalau kita tidak masuk ke dalam situ, tidak dakwah di situ, maka ya kita akan tertinggal. Seperti tadi yang dari saya tentang peran mahasiswa sebagai agen moderat untuk menciptakan apa itu namanya pemersatu bangsa adalah dengan itu memproduksi sebanyak mungkin konten. Jadi silakan yang pakar bidang menulis silakan menulis Pak dan giveaway semacam itu toh ya. Jadi kapan ini nanti bisa tercerah itu untuk menciptakan tidak itu terjun ke sana. Itu saja mungkin dari saya. Selebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu narasumber. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini ada yang bertanya, Pak. Saya bacakan, Bapak Ibu. Dari Fitri Ayu Jepara. Bagaimana caranya kita sebagai golongan akademisi untuk mendialogkan Islam wasatiyah di kalangan masyarakat agar dapat dipahami dan menjadi pedoman hidup. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu bisa dipahami? Bu Musikawati terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Monggo Bu Ini ke Mustikowati dulu. saya atau Pak Kisbi dulu? Atau Pak Saiful? Oke. Ini saya Pak Kisbi. Pak Saiful. Karena upaya yang Pak Kisbi bisa kita menyampaikan nilai-nilai wasatiyah. Ya baik. Ya kalau seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ya, itu kita gembar-gemborkan, tapi kalau kita atau gembor atau bentuk wasat itu jadi muluk memberikan kalau kita sampaikan kan bagaimana sikap secara tidak memilih strata, tapi kita tidak menjaga jarak dengan orang yang bukan mahasiswa, tidak menjauh dari saya. Monggo Pak Kiswi. Ya bagi saya kalau moderat di awam ya, karena memang moderat itu
tentang ilmu ya. Jadi memiliki keilmuan dan bisa melakukan apa yang ilmu tadi. Karena model adalah perpaduan ilmu dan akhlak. Ya, jadi dua itu akhlaknya tidak menyangka itu sama saja. Kalau kita lakukan orang awam, bagaimana kita tahu orang itu saat menjadi saya adalah kalau kita orang awam gimana? Kata itu. Ya, paling sulit kalau orang itu misalnya gampang sholat ya sing kudu berbuat baik, sepenting iman. Orang yang nggak sholat itu melanggar hukum Allah, ketentuan Allah, dia itu munafik, dia itu fasik, dia itu bisa kita hukum dengan keras. Kalau dia sering nggak sholat berarti dia sama dengan tidak muslim, alias kafir, bisa kita jotosi misalnya. Kan gampang. Yang wasati, yang di tengah, tidak terlalu menyepelekan, tidak mudah marah, ya, dengan ibadah, tapi juga kiri itu sudah kayak kita Sunan Kudus, kiai wali muslim, dia di tengah-tengah orang Hindu, halal, mau tangganya orang yang masih sapi, tapi menyembelih kerbau misalnya. Ini wasatiyah gitu. Dan seluruhnya Indonesia kamu hati sehingga untuk Oke, terima kasih kepada para narasumber. Yang kedua yaitu ada dari Mas Prasetyo dari Demak, yaitu pertanyaannya yaitu eksistensi dan urgensi Islam wasatiyah, pemersatu bangsa dan negara di era post-truth.
Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu, bagaimana eksistensi dan urgensi Islam wasatiyah, pemersatu bangsa dan negara di era post-truth. Seperti itu. Monggo Pak Saiful dulu. Pak Saiful. Dan yang paling praktis, ya, kita kenal buku yang 2 tahun atau 3 tahun terakhir ya. Dead of Exodus, artinya jadi post itu kan era di mana pasca kebenaran. Karena apa namanya, dunia itu sudah terkoneksi dengan yang namanya nyata. Nyata itu bisa tahu. Nah, karena banyaknya ganjil bandangnya informasi ini, maka orang akhirnya akan menjadi kebingungan. Mana semuanya benar. Nah, oleh karena itu bagaimana yang bisa kita adalah bagaimana kita kalau agama ya, agama itu nahadal amruddin. Jadi apa itu? Agama yang dia tentang Excel, dia seorang balik ya, itu dari mana? Gurunya juga sambung dengan juga sambung lagi ke guru-gurunya. Nah, itu. Jadi ketahui isinya. Tapi apa? Kita juga harus tasnya. Kita harus tahu latar belakangnya. Jadi tidak bisa kita karena bila asal percaya. Jadi kata kuncinya adalah kita memang harus tahu asal usulnya. Seperti itu. Itu kalau Pak Nisbi atau dari Mustiko. Ya, mungkin saya full ya. Jadi salah satu hal yang kan sesuai dengan peran Mas itu yang harus di depan untuk. Jadi kalau memang ya sama yang dengan yang disampaikan Pak, akan keluar dari dengan peran. Ya, kemajuan dunia itu menjadikan orang itu tidak mudah menentukan pilihan-pilihan atas kebenaran, sehingga orang karena strategi mendapatkan kebenaran sekurang-kurangnya, kebenaran yang oleh akal pikiran dan konteks kita hidup ini membantu kehidupan kita, kan gitu. Sekarang saya tanya kepada kita semua yang ada, kalau ada orang dia setiap hari tetangga kita meskipun agamanya non-muslim tapi dia baik, dia suka membantu tetangga, dia ramah. Karena dia non-muslim, apakah kita bersikap acuh tak acuh, atau kalau dia sedikit punya kesalahan kemudian kita rempek, kita serang gitu saja karena dia orang kafir, orang yang dalam versi subjektif umat Islam itu menentang hukum Allah? Kan tidak.
ya kan? Nah, ini pun akal kita, logik kita itu memandu gitu. Nah, saya kira mudah sekali kalau kita ingin sedikit berpikir ya. Masalahnya orang di kita ini kadang-kadang nampaknya dia banyak berpikir, tapi dengan oleh ramuan-ramuan ideologi yang dipaksakan. Misalnya, orang menolak Pancasila, kemudian lambang negara, dasar negara harus Al-Quran, misalnya. Kemudian dia membedakan Al-Quran dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu mana? Ini sepintas dia benar, tetapi ketika itu konstruk otaknya itu sedang bermasalah. Dia gagal otak itu, gagal pikir itu, gagal dalam mengolah pikir. Mengapa? Dia membandingkan Al-Quran dengan Undang-Undang 45 atau dengan Pancasila. Fasid itu perbandingan yang salah. Kalau Al-Quran bandingannya itu dengan Al-Quran bandingannya ya dengan Zabur, Taurat, Injil gitu. Kalau Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila Muhammad dengan kalau kita jawab itu Anda ikut koplak itu karena itu pertanyaan yang salah. Jokowi ya dibandingkan dengan Donald Trump misalnya, dibandingkan dengan Mahathir gitu. Kalau Nabi Muhammad jangan dikomparasikan dengan Jokowi, jangan dikomparasikan dengan Nabi. Nabi Muhammad ya dibandingkan dengan Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa gitu, Nabi Adam gitu. Jadi setara. Bagaimana Anda membandingkan pulpen yang Anda miliki dengan bakwan yang ada di warung? Kan tidak bisa, pulpen ya dibandingkan dengan pulpen. Makanan dibandingkan dengan makanan. Kan begitu. Ini konstruk berpikir yang mudah saja. Saya kira begitu. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber. Kurang lebihnya ini sudah cukup, Pak. Saya sebagai moderator berterima kasih. Apabila ada salah, saya meminta maaf mulai dari teknisi, sinyal, sampai tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya perwakilan dari KKN IKDR IAIN Kudus kelompok 28. Meminta maaf dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kisbi. Terima kasih Bu. Terima kasih semua panitia. Terima kasih Pak Saiful. Pak Saiful. Ya, selamat semua ya. Amin. Amin. Ya, assalamualaikum. Ya.